kami sering mengingatkan polisi-polisi yang bertugas itu manusia. Mereka juga punya kekurangan. Pak polisi, teman-teman ojol, buruh, mahasiswa juga manusia. Mereka juga punya kekurangan. Betul apa tidak? Ada rasa lelah, ada rasa capek. Tolong jangan saling memprovokasi. Betul? Iya. Saya kadang-kadang kasihan. Ini sejak dulu. Sejak zaman Kiai Said Agil Sirat, beliau katakan, kalau ada kok orang demo, saling menunjuk-nunjuk polisi yang berjaga, kemudian sambil ditunjuk-tunjuk, mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seakan-akan yang menjaga ini polisi tidak beragama. Padahal kebetulan itu Islam juga, Pak Kapolda, Pak Kapolri. Ya, akhirnya polisi yang jaga demo itu kesel karena dianggap bukan Islam. Akhirnya jawab begitu takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Polisinya nyaut, Sami Allahu liman hamidah. TNI di belakang kemudian nyaut juga, Rabbana walakal hamdu. Lah, ini manusia ini. Podo-podo menung sane. Kedua, nikah kawin karo menungso ora cukup podo-podo menungsane. Terus, kalau pengen rumah tangganya sakinah, kata guru saya, kudu podo-podo duwe jenis kelamin dan faham apa jenis kelamin pasangannya. Saya dulu mikir, kok kudu podo-podo duwe jenis kelamin. Apa maksudnya? Maksudnya kita harus tahu tugas dan fungsi kita masing-masing. Suami adalah kepala rumah tangga. Dialah yang jadi imam bagi istrinya. Istri harus taat pada suami. Begitu juga sebaliknya. Istri adalah seseorang yang penting dengan jenis kelaminnya karena dia punya tugas mendidik anak dan juga merawat apa yang ada di rumah suaminya. Ini gambaran kecil. Saudara-saudara, di negeri ini saya katakan kalau kita sama-sama paham jenis kelamin, insya Allah indah. Negara kita kalau tidak ada TNI Polri, maka kita tidak akan pernah bisa merasakan rasa aman, nikmat seperti apa yang kita rasakan malam hari ini. Betul atau tidak? Tapi juga negara ini jika tidak ada buruh, tidak ada ojol, tidak ada semua yang hadir di sini, maka ekonomi tidak akan bisa tumbuh. Karena buruhlah, karena semua yang hadir di sini, negara kita alhamdulillah jadi maju. Amin. Nah, ketiga, kawin karo menungso. Duwe jenis kelamin, podo-podo duwe jenis kelamin, sama-sama punya jenis kelamin. Ternyata tidak bisa sakinah nek ora podo-podo uripe. Duwe jenis kelamin nek ora urip percuma. Kata kiai saya ini. Saya mikir apa maksudnya? Oh, yang dimaksud sama-sama hidupnya, kita hidup dalam satu rumah tangga. Kita hidup berbangsa, bernegara, harus paham apa sebenarnya tujuan dan filosofi hidup kita. Kita pada hakikatnya hidup di sini, di negara kesatuan Republik Indonesia ini, ingin hidup bahagia dunia akhirat. Betul apa tidak? Bung Hatta, saya ingin memutar sejarah masa lalu pada saat beliau rapat pembentukan atau rapat sidang BPUPKI, Bung Hatta mengatakan demikian. Mewakili perasaan dan juga apa yang dirasakan oleh semua yang hadir. Kata Bung Hatta, saya ingin kita memiliki sebuah negara. Kata Bung Hatta, yang kita ketika hidup di negara tersebut, kita merasakan hidup bahagia. Ini Bung Hatta. Jadi saudara-saudara, beliau ingin katakan bahwa buat apa kita punya negara, buat apa kita berbangsa, bernegara, jika kita hidup di negara tersebut tidak bisa hidup bahagia. Betul apa tidak? Lah, oleh karenanya ketika Bung Hatta mengatakan demikian, semua yang hadir
baik dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha yang mewakili etnis, ada yang dari etnis Cina, etnis Arab mengatakan setuju Bung Hatta. Kita hidup berbangsa bernegara karena kita ingin hidup bahagia di Indonesia ini. Makna sama-sama hidup artinya kita harus saling tolong-menolong, saling bahu-membahu agar kita bisa hidup bahagia. Hadirin, di momen Maulid ini, kalau ada ayat yang tadi saya baca di mukaddimah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, maka mari momen Maulid malam hari ini di tempat ini kita jadikan momen untuk muhasabah. Muhasabah adalah introspeksi. Ada satu ayat di surah Al-An'am ayat 65. Ini ayat dalam sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah ini, "Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum wa min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd." Katakanlah hai Nabi Muhammad, huwa, dialah Allah, al-qadiru, zat yang maha kuasa, ayyab'atsa 'alaikum, untuk mengirimkan kepada kalian azaban, satu azab, satu ujian. Azabnya dari mana kata Allah? Min fauqikum, dari atas. Dari atas ini sebagian ahli tafsir klasik mengartikannya hujan atau batu dari atas. Umat-umat terdahulu, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya, banyak yang disiksa lewat hujan seperti umatnya Nabi Nuh. Ada yang dengan batu, ada yang dengan sayhah atau suara yang sangat keras seperti gluduk besar sampai meninggal. Tapi dari atas ini oleh para ahli tafsir muasir kontemporer itu diartikan azab dari atas termasuk pemimpin-pemimpin yang tidak adil, pemimpin-pemimpin yang tidak bisa mendengarkan suara rakyatnya, ini termasuk azab dari atas. Au min tahti arjulikum, atau juga Allah mengirim kepada kalian azab dari bawah. Dari bawah itu misalnya gempa bumi dari bawah. Tapi para ahli tafsir mutaakhir kontemporer mengartikan dari bawah itu juga termasuk maknanya kalau Anda jadi pemimpin kok diuji Allah, punya anak buah, punya rakyat, susah diatur. Itu juga azab dari bawah namanya. Jadi kadang-kadang azab dari atas, kadang-kadang azab dari bawah. Au yalbisakum syi'an, atau Allah membuat kalian satu sama lain saling berpecah-pecah, bergolongan, wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, dan kemudian Allah membuat kalian bermusuhan satu sama lain. Yang menarik, saudara-saudara, Syekh Wahbah menjelaskan dalam hadis, Nabi berdoa pada Allah, ya Allah, jangan diuji umat saya azab dari atas. Allah kabulkan. Yang kemudian, ya Allah, jangan diuji umat saya azab dari bawah. Allah kabulkan. Tapi begitu yang ketiga, ya Allah, jangan diuji umat saya berpecah belah, saling memusuhi satu sama lain. Pada saat Nabi berdoa semacam ini, Nabi katakan, Allah tidak mengabulkan doa saya yang terakhir ini. Artinya apa? Artinya kitalah yang harus menjaga persatuan dan kesatuan. Saudara-saudara, persis yang disampaikan Ki Ade Hidayat. Saudara-saudara kita di negeri lain melihat bangsa Indonesia banyak yang iri, Pak. Kalau kita lihat ini bisa rukun. Karena di tempat-tempat lain, kerukunan itu sangat mahal. Semoga apa yang kita sudah jaga Indonesia ini 80 tahun, di bulan Maulid yang penuh barakah ini, mari dengan keberkahan Nabi, kita coba jadikan Nabi suri tauladan. Siapapun kita,
suri tauladani Nabi. Kalau kita jadi pemimpin, tauladani Nabi sebagai pemimpin. Kalau kita jadi rakyat bawahan, tauladani Nabi, tauladani Nabi sebagai bawahan. Sebab Nabi itu banyak memberi contoh dalam bentuk apapun. Insya Allah, ikhtiar yang dilakukan malam hari ini, saudara-saudara semoga terus bisa dilakukan dimanapun, karena persatuan, kesatuan, kedamaian, rasa sakinah adalah sangat-sangat mahal pada hakikatnya bagi kita semua. Kita tutup dengan pembacaan doa, diawali dengan pembacaan Ummul Quran Fatihah, dan juga Fatihah ini kita bacakan untuk seluruh para syuhada pejuang, para pahlawan-pahlawan yang ada di negara ini, dan juga buat saudara-saudara kita yang kemarin menjadi korban, baik korban yang wafat, terutama saudara kita dari Ojol, saudara Afan, Kurniawan, dan juga yang lain-lainnya, dan juga yang luka-luka termasuk yang juga korban dari mahasiswa dan juga dari Polri. Dan kita doakan dengan Fatihah ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera membangkitkan negeri ini kembali, hidup normal kembali, dan kita bisa kemudian menjadi satu kesatuan yang tak bisa dipisah-pisahkan, tak bisa dicerai-beraikan. Ala ma nawaina wa ala ma nawa salafuna salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahil karim, antal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin. Wabarik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim li 'azimi sultanik. Wa lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma aslihir ra'i war ra'iyah wa a'tihi al-amna wal 'adalata war rafahiyah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam yang mulia ini kami berkumpul bersama di halaman Polda Metro Jaya ini untuk memperingati hari lahir Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kepada kami dan negeri ini keberkahan, sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi kami, agar sifat-sifat tersebut bisa kami tauladani. Sifat rahmah Nabi-Mu sangatlah terkenal ya Allah. Beliau adalah orang yang memiliki kasih sayang pada sesamanya. Sifat keadilan yang dimiliki oleh Nabi-Mu ya Allah, semoga juga bisa kami tauladani. Allahumma aslihir ra'i war ra'iyah. Ya Allah, perbaikilah nasib, perbaikilah akhlak, perbaikilah para perilaku ar-ra'i, orang yang menjadi pemimpin-pemimpin di negeri kami ya Allah. War-ra'iyah, juga perbaikilah ya Allah nasib, perilaku semua rakyat yang hidup di negeri ini. Allahumma a'tina atau a'tihimul amna. Ya Allah, berikanlah kepada bangsa kami rasa aman, wal adalata, keadilan sosial, war rafahiyah, dan juga kesejahteraan ya Allah. Allahumma hadha haluna la yakhfa alaik, fa'amilna bil ihsani idzil fadlu minka wa ilaik. Ya Allah, inilah keadaan negeri kami yang tak lagi samar bagimu ya Allah. Kami tak lagi perlu menjelaskan keadaan negeri kami. Kau maha tahu ya Allah. Kaulah yang memberikan kebaikan dan kau pula yang memberikan azab. Maka ya Allah, angkatlah azab, angkatlah cobaan bagi negeri kami, dan berikanlah kebaikan pada negeri ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami mungkin telah banyak berbuat kezaliman. Ya Allah, ampunilah kami yang telah banyak berbuat aniaya. Sebab jika Engkau tak mengampuni kami, tentu kami tak akan pernah bisa mendapatkan rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.